Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfred Penangkui dari Telkom 1A dengan nomor WP 211081002. Kali ini saya akan menjelaskan struktur sistem komputer. Ada 4 objek pembelajaran. 1. Komponen sistem komputer. 2. Kelas sistem komputer. 3. Tipe alokasi. 4. Storage. Apa itu sistem komputer? Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Perangkat yang terdapat pada sistem komputer diantaranya hardware, software, dan brainware. Perangkat tersebut memiliki fungsinya masing-masing pada sistem komputer. Pada saat beroperasi pun, ketiganya saling bergantung dan saling mendukung satu sama lain, seperti hardware tidak dapat berinteraksi dengan brainware tanpa software dan juga sebaliknya. Masuk ke sistem komputer. Sistem komputer diantaranya ada sistem komputer terdiri atas CPU dan sejumlah perangkat pengendali yang terhubung melalui sebuah bus yang menyediakan akses ke memori. Ada setiap device controller, yaitu pengendali, bertanggung jawab atas sebuah hardware spesifik. Pada setiap device, yaitu I/O dan CPU, dapat beroperasi secara konkuren, yaitu bersamaan, dan mendapatkan akses ke memori. Masuk ke komponen dasar sistem komputer. 1. Hardware atau peripheral. Hardware atau bisa disebut juga dengan perangkat keras adalah suatu perangkat elektronik yang ada pada komputer. Bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. 2. Ada software atau perangkat lunak. Adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan komputer dapat berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Nomor 3. The brainware adalah orang menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer. Brainware sering juga disebut sebagai perangkat intelektual yang memakai dan menjelajahi kemampuan hardware ataupun software. Masih komponen dasar sistem komputer, ada hardware atau peripheral, yaitu diantaranya penyedia sumber daya untuk komputasi dasar, memori, CPU, I/O. Ada software, operating system, yaitu mengontrol dan mengkoordinasi penggunaan hardware antara berbagai aplikasi dan pengguna. Application program mendefinisikan cara penggunaan sumber daya sistem dan persoalan komputasi yang dialami pengguna. Brainware, yaitu orang, mesin, dan komputer lain. 4 komponen sistem komputer. Di sini ada gambaran hardware, software, dan brainware atau user. Kelas-kelas komputer. Menurut ukurannya, diantaranya ada grid komputer atau superkomputer, ada mainframe atau enterprise system, ada mini komputer, ada workstation, ada desktop komputer, ada desktop, ada laptop atau notebook, ada handheld komputer, ada embedded system. Menurut karakteristiknya, diantaranya ada single processor, yaitu komputer yang hanya memiliki satu prosesor. Ada multiprosesor, yaitu komputer yang memiliki lebih dari satu prosesor. Ada personal komputer, yaitu komputer yang digunakan oleh hanya satu orang dalam satu waktu. Ada distributed system, yaitu komputasi yang dikerjakan dengan beberapa prosesor. Ada cluster system, yaitu gabungan dari beberapa sistem individu yang saling berbagi tempat penyimpanan data, yaitu storage atau SAN, dan saling terhubung dalam jaringan lokal. Ada real-time system. Maksud dari real-time system adalah sebuah sistem yang mengutamakan ketepatan waktu dalam eksekusi satu buah tugas. Masuk ke kelas komputer menurut ukurannya. Ada mainframe system. Pengertian dari mainframe system adalah kumpulan dari device-device dan CPU yang berfungsi sama atau berbeda, yang disatukan dalam sebuah sistem yang saling berbagi, yaitu sharing. Mengumpulkan job-job yang mirip secara otomatis berpindah dari satu job ke job yang lain. Masuk ke grid komputer atau superkomputer, yaitu kumpulan dari banyak komputer yang dikembangkan dalam sebuah komputer farm.
Pengembangan dari mainframe dan desktop menggunakan banyak CPU untuk menghasilkan output maksimal. Kumpulan cluster sistem bisa tidak dalam satu lokasi. Ada embed system, yaitu embedded system atau sistem tertanam merupakan sistem komputer khusus yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu. Contohnya, yaitu perangkat AC, mesin cuci, automatic teller atau ATM, peralatan jaringan komputer, termasuk router, time server, dan firewall. Ada printer komputer, ada engine controller dan anti-lock brake controller untuk mobil, atau yang dimaksud rem mobil. Masuk ke tipe alokasi job, batch system. Di antaranya ada batch system, yaitu job yang mempunyai kesamaan kebutuhan sumber daya yang dikumpulkan ketika komputer dalam keadaan siap, maka CPU menjalankan masing-masing kumpulan job tersebut sebagai sebuah kelompok. Dieksekusi secara bergantian, user yang mengoperasikan, tidak real time. Ada multiprogramming, yaitu job atau proses disimpan di main memory pada waktu yang sama. CPU dipergunakan bergantian oleh job-job atau proses tersebut dikerjakan oleh OS berupa background proses lebih cepat daripada batch. Ada di antaranya ada dibutuhkan kemampuan OS, yaitu penyediaan I/O rutin, pengaturan memori untuk mengalokasikan memori untuk masing-masing job, penjadwalan CPU untuk memilih job mana yang akan dijalankan, pengalokasian untuk hardware lain. Ada time sharing system atau multitasking. Interactive computing. CPU digunakan bergantian oleh job-job di memori dan di disk waktunya dibatasi. Ada response time harus kurang dari 1 detik. CPU dialokasikan hanya pada job yang ada di memori. CPU yaitu CPU scheduling. Job dipindahkan dari dan ke disk yaitu konsep swapping dan virtual memory. Terjadinya komunikasi antara user dan sistem operasi. Setelah sistem operasi menyelesaikan satu perintah, ia menunggu perintah berikutnya dari user. Masuk ke distributed system, yaitu melaksanakan komputasi secara terdistribusi. Di antaranya ada beberapa prosesor, tidak digunakan secara bersamaan. Loosely coupling system, yaitu setiap prosesor mempunyai local memory atau resource. Komunikasi terjadi melalui bus atau jalur telepon atau LAN. Keunggulan, pembagian sumber daya komputasi lebih cepat. Ada modelnya, yaitu client server system, peer-to-peer atau P2P system. Masuk ke computer system organization, operasi-operasi sistem komputer. Di antaranya ada satu atau lebih CPU. Device controller terhubung dalam jalur bus untuk mengakses shared memory. Concurrent execution dari CPU dan adanya kebutuhan device berebut mendapatkan resource. Masuk ke pengoperasian sistem komputer, perangkat I/O dan CPU dapat berjalan secara konkuren. Setiap device controller bertanggung jawab atas device tertentu. Setiap device controller memiliki buffer. CPU memindahkan data dari atau ke memori utama dari buffer controller. Operasi I/O adalah pemindahan data dari device ke buffer controller. Device controller memberitahu CPU bahwa operasi I/O selesai melalui interrupt. Apa itu interrupt? Interrupt berfungsi memindahkan kontrol ke interrupt service rutin melalui interrupt vector yang mengandung seluruh alamat service rutin. Interrupt harus mencatat alamat dari instruksi yang diinterrupt. Interrupt akan diabaikan jika ada interrupt lain yang sedang diproses pada suatu proses yang sama. Ada trap, yaitu interrupt yang disebabkan oleh software, baik yang disebabkan karena error atau permintaan user. Sistem operasi bekerja berdasarkan model interrupt driven. Bagaimana cara penanganan interrupt? Dengan cara sistem operasi menjaga keadaan CPU dengan menyimpan isi register dan program counter. Ada tipe interrupt, di antaranya ada polling, yaitu programmable I/O atau PIO. Software system call. Ada vectored interrupt system,
yaitu interrupt driven. Masuk ke storage. Storage diantaranya ada prinsip. Program adalah bagian dari data. Ada register, yaitu tempat penyimpanan volatil yang akan diolah langsung di prosesor, berkecepatan sangat tinggi. Ada sesi memori, yaitu tempat penyimpanan sementara yang volatil sejumlah kecil data, untuk meningkatkan kecepatan pengambilan atau penyimpanan data di memori oleh prosesor. Berkecepatan tinggi. Ada random access memory, yaitu RAM, atau main memory. Adalah tempat penyimpanan sementara yang volatil yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Ada extension memory, yaitu tambahan memori yang digunakan untuk membantu proses-proses dalam komputer, biasanya berupa buffer. Ada secondary storage, yaitu media penyimpanan data yang non-volatil, dapat berupa flash drive, optical disk, magnetic disk, magnetic tape. Masuk ke storage management. Storage management yaitu OS yang menyediakan keseragaman dan logical view terhadap information storage. Di antaranya mengabstraksikan properti fisik unit penyimpanan logis atau file. Setiap media dikendalikan oleh perangkat, yaitu IA, disk drive, tape drive. Ada file system management. File biasanya diatur ke dalam directory. Control access, siapa yang dapat mengakses. OS activities include ada create and delete file and directory. Ada primitive to manipulate file and dirs. Ada mapping file untuk secondary storage. Ada backup file untuk stable, yaitu non-volatile storage media. Sekian penjelasan tentang materi struktur sistem komputer dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.